Yang hari ini pada saat hari ini, Bang. Jadi hari ini tuntutannya ditunda oleh jaksa karena berkas tuntutannya belum siap, apa yang dituntut belum siap. Jadi jaksa minta penundaan sampai 1 minggu ke depan. Alasannya, Bang, boleh dijelasin? Alasannya karena pertama petunjuk dari pimpinan belum turun, masih dirapatkan. Yang kedua karena perkara ini menjadi atensi media massa dan perhatian masyarakat, jadi jaksa harus berhati-hati dalam membuat penuntutan. Nah, makanya harus hati-hati. Harapannya adalah penuntutan sesuai dengan prosedur penuntutan yang berlaku ya, yang sah gitu, yang berarti tidak salah. Belum ada tanggapan mengenai rehabilitas kelanjutannya, Bang? Seperti apa nantinya? Belum dong, kan penuntutan belum kita tahu kan. Jadi kita masih menunggu, makanya kita tunggu sidang berikutnya di minggu depan. Ada rasa kecewa dari Partai Bang dengan dia selalu bersyukur terhadap semua keadaan kan. Bang, terkait saksi kemarin yang menjelaskan bahwa pemakai ini harus rehat, nah mungkin besar akan menguatkan juga Faris. Ya tentu, karena yang bicara adalah saksi ahli, saksinya tentu kita pakai sebagai dasar peringan atau pembenar keadaan bahwasanya seorang Faris RM seharusnya direhab, bukan di penjara, bukan dihukum. Bang, seberapa yakin mungkin nanti tuntutannya? Kita selalu berkeyakinan, tapi namanya persidangan kan tergantung majelis hakim kan. Tapi kita berkeyakinan supaya dia itu direhab ini, Faris RM ini. Jadi atensi publik mungkin karena seorang public figure ya, Bang? Iya, tentunya Faris RM seorang public figure kan, jadi atensi perhatian publik juga sebenarnya. Kan itu juga ada peraturan baru, Bang, artis maupun yang bukan artis atau masyarakat biasa sekarang yang menggunakan narkoba itu seharusnya tidak dipenjara, Bang. Betul, sebagai pengguna tidak dipenjara tapi direhab. Tapi kita harus pastikan dulu apakah artis ini sebagai pengguna saja, orang biasa sebagai pengguna, ataukah dia pengedar. Kalau artis ini pengedar ya tetap ditangkap. Kalau artis ini adalah pengedar, dia harus ditangkap dan dihukum. Pak, artinya Bang Dewa nggak setuju ya kalau sampai klien Abang ini dimasukkan ke dalam penjara? Oh iya dong, karena dia kan pengguna. Fakta-fakta di persidangan menyatakan dia adalah pengguna sehingga harus direhabilitasi sesuai dengan fakta yang sedang berlaku sekarang ini. Mengenai ada pernyataan nanti tetap bakal dipidana, itu gimana gilirannya? Nanti tentunya kan kita mengadakan banding kan, itu yang pertama, banding yang pertama, yang kedua kita mengajukan usulan-usulan bisa jadi sampai ke DPR juga, karena pernyataan dari kepala BPN kan sudah jelas pengguna ini kan harus direhab bukan di penjara. Tambah pasalnya juga kan kemarin masih pasal pengedar itu, Iya. Gimana Bang? Tiga-tiganya itu pasal pengedar dan tidak bisa diganti pasal itu. Ketika didakwaan di paling pertama persidangan itu udah kunci dia. Sehingga kalau ini pasal pengedar ya harus dibuktikan bahwasanya seorang konsumen adalah pengedar. Tapi kan dia tidak bisa dibuktikan sebagai pengedar, jadi dia sebagai pengguna kan. Makanya kalau pasal pengedarnya tetap dipakai sebagai dakwaan, berpotensi Faris RM lepas dari tuntutan begitu. Karena dia bukan pengedar tapi dia ada pengguna. Ya gimana? Menurut DPR kan udah ada statement seperti itu ya, Bang, bahwa artis maupun orang biasa tidak bisa dipenjara kalau dia sebagai pengguna tapi harus direhab. Abang setuju atau pendapat Abang gimana sih? Kalau kita setuju, semua pengguna narkotika harusnya direhab supaya sembuh. Semua pengedar harusnya dipenjara, dihukum, itu dia pasti. Nah, yang distatementkan oleh Kepala BNN kan semua pengguna baik artis maupun orang biasa harus direhab. Tapi kalau pengedar tetap dihukum, gitu. Makanya kita pilih-pilih mana pengedar, mana pengguna, mana domba, mana serigala, mana wanita, mana waria. Bang, mungkin ada cerita nggak sih dari Faris RM dalam kondisi kesehatan? Oh dia baik-baik aja sekarang. Kesehatannya dalam kondisi yang paling baik sekarang kita lihat, bisa ketawa-ketawa, bisa ini lebih cerah lah sekarang ini dibanding beberapa waktu sebelumnya. Bang, tapi menurut Abang efektif nggak sih direhab? Karena kan Faris RM 2 kali pernah juga direhab, tapi tetap aja kesandung lagi. Faris RM baru 1 kali direhab selama 9 bulan. Nah, mungkin candu-candu narkotika itu masih ada di kepalanya sehingga dia kebawa lagi, kecanduan lagi. Namanya orang kecanduan kan. Kayak kita nih perokok berat, kita udah pakai kopi, pakai permen, pakai apa, masih juga kecanduan. Bang, sedikit bocor kegiatan Faris RM seperti apa, Bang, di dalam tahanan, Bang? Di dalam penjara ya banyak ditahan dia, banyak ditahan, banyak berdoa begitu. Dia maksudnya banyak menahan diri begitu. Jadi dia banyak berdoa, banyak berzikir, banyak sholatnya begitu. Artinya ada satu kegiatan baru nggak Pak? Kegiatan baru dia ini tetap menciptakan lagu gitu. Sembari duduk dia menciptakan lagu. Yang menciptakan itu kepalanya kan, pikirannya kan dia nada-nada dirangkai di kepalanya, ada disimpan di kepalanya. Udah 5 lagu diciptakan di kepalanya itu. Lagu apa aja, Bang? Lagu pertama mungkin lagu Susahnya di Penjara, yang kedua Kapan Keluar. Berarti ada perubahan juga ya, mungkin lebih religius gitu. Oh iya dong, tentunya orang kalau di penjara ada yang lebih religius, ada yang lebih bandel, tergantung pasokan juga itu kan. Gitu, pasokan kehidupan dari keluarga atau apa kan. Siapa tahu dia lebih religius, kita belum tahu sih, tapi kayaknya lebih religius ya. Bang, ini kan keluarga selalu mendampingi juga pas Betul. Ada harapan khusus nggak sih dari keluarga, Bang? Ya harapannya memang beliau kemudian sembuh dari ketergantungan narkotika itu aja. Keluarga pasrah, pada saya kata dihukum sudah dia pasrah, di rehab juga dia pasrah. Tapi harapannya dia sembuh aja dari ketergantungan narkotika.
Bang, kasusnya Faris Salim sendiri kan menjadi sebuah atensi juga Bang untuk di Indonesia terutama ya Bang ya. Karena masih banyak kasus-kasus di luar sana tuh yang pemakai itu masih banyak yang dipenjara atau pemakai itu masih banyak yang kena hukuman. Ini gimana Bang kalau menurut Ya, kasus ini nanti menjadi contoh kasus untuk se-Indonesia. Karena ini kasus yang kemudian begitu atensi ya, begitu dikenal masyarakat, diketahui masyarakat dan media massa. Jadi harapannya kasus ini menjadi contoh nanti ke depannya terhadap penanganan perkara narkotika di Indonesia. Apakah pengguna, apakah pengedar dihukum, pengguna direhab, itu aja.